Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Alam semesta ini kaya akan kandungan unsur kimia. Hingga saat ini, unsur-unsur kimia berjumlah sekitar 114 unsur yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifatnya ke dalam golongan A atau golongan utama dan golongan B atau golongan transisi. Selain itu, unsur-unsur kimia dapat dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, semi-logam, dan gas mulia. Banyak reaksi kimia yang menggunakan katalis untuk mempercepat terbentuknya produk. Untuk mensintesis bahan kimia esensial seperti asam sulfat, asam nitrat, dan amonia diperlukan bantuan katalis. Unsur-unsur transisi banyak diaplikasikan secara komersial sebagai katalis terutama dalam reaksi kimia. Selain itu, unsur-unsur transisi berperan penting dalam proses alami biomolekul atau hemoglobin dan katalis dalam reaksi biokimia atau enzim-enzim. Unsur-unsur transisi dalam sistem periodik dikelompokkan sebagai unsur-unsur golongan B. Unsur-unsur ini berada pada periode keempat mulai dari skadium hingga tembaga. B. Rumusan masalah. Apa pengertian dari transisi periode keempat? Di mana keberadaan unsur transisi periode keempat di alam? Bagaimana sifat-sifat dan karakteristik unsur transisi periode keempat? Apa kegunaan unsur transisi periode keempat? Pembahasan pengertian unsur transisi periode keempat. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh kecuali unsur seng Zn pada golongan IIB. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalistik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. Dalam satu periode dari kiri Sc ke kanan Zn, keelektronegatifan unsur hampir sama dan tidak meningkat maupun menurun secara signifikan. Selain itu, ukuran atom dari unsur serta energi ionisasi juga tidak mengalami perubahan signifikan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa semua unsur transisi periode keempat memiliki sifat kimia dan sifat fisika yang serupa. Hal ini berbeda dengan unsur utama yang mengalami perubahan sifat yang sangat signifikan dalam satu periode. B. Keberadaan unsur transisi periode keempat di alam. Unsur-unsur yang termasuk periode keempat meliputi tembaga Cu, seng Zn, skadium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromonium Cr, mangan Mn, B, besi Fe, kobalt Co, dan nikel Ni. Unsur transisi dapat ditemukan di kerak bumi, terutama sebagai biji mineral, biji logam, dengan kadar tertentu. Biji besi merupakan mineral terbanyak di alam setelah O, Si, dan Al. Untuk lebih jelasnya keberadaan unsur transisi di alam dapat dilihat dalam uraian berikut. Skadium Sc. Skadium Sc terdapat dalam mineral terfetit Sc2SiO7. Titanium Ti. Unsur terdapat dalam mineral rutil TiO2 yang terdapat dalam biji besi sebagai ilmenit FeTi2O3 dan ferrotitanate FeTiO3. Juga terdapat dalam karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. 3. Vanadium V. Vanadium terdapat dalam senyawa
karnotit, K. uranil vanadat, K2UO2 2 VO4 2 3H2 dan vanadinit Pb5 VO4 3Cl. 4. Kromium Cr. Biji utama dari kromium di alam adalah kromit, FeO, Cr2O2, dan sejumlah kecil dalam kromoker. 5. Mangan Mn. Biji utamanya berupa pirulosit atau batu kawi, MnO2, dan rhodochrosite, MnCO3, dan diperkirakan cadangan Mn terbesar terdapat di dasar lautan. 6. Besi Fe. Besi atau Fe adalah unsur yang cukup melimpah di kerak bumi, sekitar 6,2% massa kerak bumi. Besi jarang ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Besi umumnya ditemukan dalam bentuk mineral atau biji besi, seperti hematit, Fe2O3, siderit, FeCO3, dan magnetit, Fe3O4. Logam besi bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan gas hidrogen. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. FeS plus 2H plus aquos menjadi Fe2 plus aquos plus H2G. Larutan asam sulfat pekat dapat mengoksidasi logam besi menjadi ion Fe3+. Sementara larutan asam nitrat pekat akan membentuk lapisan oksida Fe3O4 yang dapat menghambat reaksi lebih lanjut. Umumnya besi dijumpai dalam bentuk senyawa dengan tingkat oksidasi plus 2 dan plus 3. Beberapa contoh senyawa besi 2 antara lain FeO hitam, FeSO4 7H2O hijau, FeCl2 kuning, dan FeS hitam. Ion Fe2+ dapat dengan mudah teroksidasi menjadi ion Fe3+ bila terdapat gas oksigen yang cukup dalam larutan Fe2+. Sementara itu, senyawa yang mengandung ion besi 3 adalah Fe2O3 coklat merah dan FeCl3 coklat. 7. Kolbat atau Co. Kolbat terdapat di alam sebagai arsenida dari Fe, Co, Ni, dan dikenal sebagai smaltit, kolbatit, atau CoFeASS, dan eritrit, CO3 atau ASO4 2,8H2O. 8. Nikel atau Ni. Nikel ditemukan dalam beberapa senyawa berikut ini sebagai senyawa sulfida, yaitu penladit atau FeNiS, melerit atau NiS. Sebagai senyawa arsen, yaitu smaltit atau NiCoFeAS2. Sebagai senyawa silikat, yaitu garnierit atau NiMgSiO3. 9. Tembaga atau Cu. Tembaga atau Cu merupakan unsur yang jarang ditemukan di alam atau precious metal. Tembaga umumnya ditemukan dalam bentuk senyawanya, yaitu biji mineral seperti pirit tembaga atau kalkopirit, CuFeS2, bornit atau Cu3FeS3, kuprit atau Cu2O, melakonit atau CuO, melasit atau CuCO3, CuOH2. Semua senyawa tembaga satu bersifat diametrik dan tidak berwarna atau kecuali Cu2O yang berwarna merah. Sedangkan semua senyawa tembaga 2 bersifat paramagnetik dan berwarna. Senyawa hidrat yang mengandung ion Cu2 berwarna biru. Beberapa contoh senyawa yang mengandung tembaga 2 adalah CuO atau hitam, CuSO4 5H2O atau biru, dan CuS atau hitam. 10. Seng atau Zn. Seng atau Zn terdapat di alam sebagai senyawa sulfida seperti seng blend
atau ZnS sebagai senyawa karbonat kelamin atau ZnCO3 dan senyawa silikat seperti hemimorfit atau ZnO, ZnSiO3H2O. C. Sifat-sifat kimia dan karakteristik unsur transisi periode keempat. Sifat-sifat fisis. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh kecuali unsur Zn pada golongan IIB. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. Dalam satu periode dari kiri Sc ke kanan, Zn ke elektronegatifan unsur hampir sama, tidak meningkat maupun menurun secara signifikan. Selain itu, ukuran atom, jari-jari unsur, serta energi ionisasi juga tidak mengalami perubahan signifikan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa semua unsur transisi periode keempat memiliki sifat kimia dan sifat yang serupa. Hal ini berbeda dengan unsur utama yang mengalami perubahan sifat yang sangat signifikan dalam satu periode. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan unsur alkali maupun alkali tanah, sehingga kereaktifan unsur transisi tersebut lebih rendah bila dibandingkan alkali maupun alkali tanah. Sebagian besar unsur transisi periode keempat mudah teroksidasi, memiliki red negatif, kecuali unsur tembaga yang cenderung mudah tereduksi, Cu menjadi positif 0,34 V. Hal ini berarti bahwa secara teoristis sebagian besar unsur transisi periode keempat dapat bereaksi dengan asam kuat seperti HCl menghasilkan gas hidrogen, kecuali unsur tembaga. Akan tetapi pada kenyataan kebanyakan unsur transisi periode keempat sulit atau lambat bereaksi dengan larutan asam. Akibatnya terbentuknya lapisan oksida yang dapat menghilang reaksi lebih lanjut. Hal ini terlihat jelas pada unsur kromium. Walaupun memiliki potensial standar reduksi negatif, unsur ini sulit bereaksi dengan asam. Akibatnya terbentukan lapisan oksida Cr2O3 yang inert. Sifat inilah yang dimanfaatkan dalam proses perlindungan logam dari korosi pengaratan. Dibandingkan unsur alkali dan alkali tanah, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki susunan atom yang lebih rapat, close packing. Akibatnya, unsur transisi maupun alkali tanah, dengan demikian, ikatan logam mekanik bonds yang terjadi pada unsur transisi lebih kuat. Hal ini berdampak pada titik didih dan titik leleh unsur transisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan unsur logam golongan utama. Selain itu, entalpi pelelehan dan entalpi penguapan unsur transisi juga jauh lebih tinggi dibandingkan unsur logam golongan utama. Unsur transisi periode keempat memiliki tingkat oksidasi atau bilangan oksidasi yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh tingkat energi subkulit 3D dan 4S yang hampir sama. Oleh sebab itu, saat transisi melepas elektron pada subkulit 4S membentuk ion positif atau kation, sejumlah elektron pada subkulit 3D akan ikut lepas. Bilangan oksidasi umumnya dijumpai pada tiap unsur transisi periode keempat adalah
positif 2 dan positif 3. Sementara bilangan oksidasi tertinggi pada unsur transisi periode keempat adalah positif 7 pada unsur mangan 4s2 3d7. Bilangan oksidasi rendah umumnya ditemukan pada ion Cr3 positif, N2 positif, Fe2 positif, Fe3 positif, dan Cu positif dan Cu2 positif. Sedangkan bilangan oksidasi tinggi ditemukan pada amino oksida seperti CrO42 negatif, Cr2O72 negatif, NO4. 2. Sifat-sifat kimia. A. Sifat logam. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam, baik dalam sifat kimia maupun dalam sifat fisis. Harga energi ionisasi yang relatif rendah, kecuali seng yang agak tinggi, sehingga mudah membentuk ion positif. Demikian pula, harga titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi, kecuali zinc yang membentuk Td dan Tl relatif rendah. Hal ini disebabkan orbital subkulit D pada unsur transisi banyak orbital yang kosong atau terisi tidak penuh. Adanya orbital yang kosong memungkinkan atom-atom membentuk ikatan kovalen atau tidak permanen, di samping ikatan logam. Orbital subkulit 3D pada seng terisi penuh sehingga titik lelehnya rendah. Semua unsur transisi periode keempat bersifat logam. Sifat itu disebabkan semua unsur transisi memiliki energi ionisasi yang rendah, yaitu kurang dari 1000 kJ/mol, dan keelektronegatifannya rendah, yaitu kurang dari 2. B. Bilangan oksidasi. Senyawa-senyawa unsur transisi alam ternyata mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1. Adanya bilox lebih dari 1 ini karena mudahnya melepaskan elektron valensinya. Dengan demikian, energi ionisasi pertama, kedua, dan seterusnya relatif lebih kecil daripada golongan utama. C. Sifat magnet. Adanya elektron-elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D menyebabkan unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik atau sedikit ditarik ke dalam medan magnet. Makin banyak elektron yang tidak berpasangan, maka makin banyak pula sifat paramagnetiknya. Pada seng di mana orbital pada subkulit D terisi penuh, maka bersifat diamagnetik atau sedikit ditolak keluar dalam magnet. D. Membentuk senyawa-senyawa berwarna. Senyawa unsur transisi atau kecuali skadium dan seng memberikan bermacam warna baik padatan maupun larutannya. Warna senyawa dari unsur transisi juga berkaitan dengan adanya orbital subkulit D yang terisi tidak penuh. Peralihan elektron yang terjadi pada pengisian subkulit D atau sehingga terjadi perubahan bilangan oksidasi menyebabkan terjadinya warna pada senyawa logam transisi. Senyawa dari Sc3 positif dan Ti4 positif tidak berwarna karena subkulit 3D-nya kosong, serta senyawa dari Zn2 positif tidak berwarna karena subkulit 3D-nya terisi penuh, sehingga tidak terjadi peralihan elektron. E. Mempunyai beberapa tingkat oksidasi, kecuali St dan Zn. Unsur-unsur transisi periode keempat mempunyai beberapa tingkat oksidasi. Bilangan oksidasi yang mungkin bergantung pada bilangan oksidasi yang dapat dicapai kestabilannya. Kestabilan senyawa logam transisi diantaranya bergantung pada jenis atom yang mengikat logam transisi, senyawa berbentuk kristal atau larutan, pH dalam air. Kestabilan bilangan oksidasi yang tinggi dapat dicapai melalui pembentukan senyawa dengan oksoanion, fluorid, dan oksofluorida. F. Membentuk ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang berbentuk dari suatu kation, biasanya ion logam transisi yang meningkat beberapa anion atau molekul netral. Selanjutnya, kation itu disebut ion pusat dan anion atau molekul netral yang terkait pada ion pusat disebut ligan. Pada ion kompleks CuCN4 2- dan FeH2O6
Fe612+, Cu2+, dan Fe2+ adalah ion pusat. Sedangkan Cn dan H2O adalah ligan. Bilangan koordinasi menyatakan jumlah ligan atau jumlah atom donor yang terkait pada ion pusat. Bilangan koordinasi ion Cu2+ pada OU ON 42- adalah 4. Bilangan koordinasi ion Fe2+ pada FeH2O 62+ adalah 6. Ligan adalah spesies yang memiliki atom yang dapat menjadi donor sepasang elektron pada ion pusat. Ligan merupakan biasa Lewis, sedangkan ion pusat sebagai asam Lewis. Ligan dapat berupa ion monoatomik, tapi bukan atom netral seperti ion halida, berupa anion seperti Cn- dan NO2- berupa molekul sederhana seperti NH3, dan H2O berupa molekul kompleks seperti piridin C5H5N. Ion kompleks positif. AgNH32 positif diamin perak, CuNH342 positif tetraamin tembaga, ZnNH342 positif tetraamin seng, CONH363 positif heksaamin kobal, CuH2O42 positif tetraakuo tembaga, COH2O63 heksaakuo kobal. Contoh CrNH3PCl2 atom pusat, Cr3 positif. Lingan NH3 amina dan Cl kloro. Bilangan koordinasi 4 ditambah 2 menjadi 6. Nama ionnya tetramin diklorokrom. Ion kompleks negatif. NiCN42 negatif tetrasianonikelat, FeCN63 negatif heksasianoferat, FeCN64 negatif heksasianoferat, COCN64 negatif heksasianokobaltat, COCl63 menjadi heksaklorokobaltat. Contoh NiCN42 negatif menjadi atom pusat, Ni2 positif. Ligan Cn siano. Bilangan koordinasi 4. Nama ionnya tetrasianonikelat. G sebagai katalisator. Salah satu sifat penting unsur transisi dan senyawanya yaitu kemampuannya untuk menjadi katalis reaksi-reaksi dalam tubuh. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Di dalam tubuh terdapat enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam mengoksidasi makanan. Enzim ini dapat bekerja bila terdapat ion Cu2+. Beberapa logam transisi atau senyawanya telah digunakan secara komersial sebagai katalis pada proses industri seperti TiCl3, polimerisasi alkena pada pembuatan plastik, P2O5, proses kontak pada pembuatan margarin, dan Cu atau CuO, oksidasi alkohol pada pembuatan formalin. D. Kegunaan unsur transisi periode keempat. 1. Skadium atau Sc untuk menghasilkan cahaya berintensitas tinggi. Radioaktifnya sebagai peruntun pada pemurnian minyak bumi. Senyawanya sebagai aditif lampu uap Hg dan transmisi TV warna. 2. Titanium atau Ti, komponen penting logam panduan untuk pesawat peluru kendali. Karena ketahanannya terhadap air laut, maka digunakan juga untuk pembuatan peralatan kapal yang langsung bersentuhan dengan laut, seperti kipas bodi kapal dan sebagainya. 3. Vanadium atau V, reaktor nuklir
pembuatan baja tahan karat untuk serta peralatan kecepatan tinggi. Oksidanya V2O5 untuk keramik dan katalisator. 4. Kromium atau Cr. Panduan logam untuk pembuatan baja, pewarna logam dan gelas sebagai katalisator. 5. Mangan Mn. Komponen penting paduan logam karena sifatnya keras, kuat, dan ketahanan tinggi. Memperbesar fungsi vitamin B dalam tubuh. KMNO4 sebagai oksidator kuat dalam bidang kesehatan. 6. Besi Fe sebagai logam utama pada pembuatan baja. Besi dengan paduannya digunakan untuk pembuatan rel tulang beton. Digunakan untuk berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Kobalt Co. Karena keras, tahan karat, dan penampilannya menarik, maka sering digunakan untuk menyepuh logam lain. Pewarna biru pada porselen, kaca, genting. Pewarna sumber sinar gamma dalam bidang kesehatan. 8. Nikel Ni. Pada logam baja dan logam lain, pelapis permukaan logam sebagai katalisator. Pewarna hijau pada keramik atau porselen, komponen pada baterai. Tembaga atau Cu. Peralatan kelistrikan sebagai rangkaian dan kawat kabel. Logam panduan pada kuningan dan perunggu. Seng. Komponen panduan pada huruf mesin cetak sebagai logam patri. ZNO untuk industri cat, kosmetik, farmasi, tekstil. ZNS untuk sinar X dan layar TV. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Seng atau Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Unsur transisi periode keempat terdiri dari 10 unsur, yaitu skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, nikel Ni, tembaga Cu, dan seng Zn. Unsur-unsur yang termasuk periode keempat meliputi tembaga Cu, seng Zn, skandium Sc, titanium Ti, vanadium V, kromium Cr, mangan Mn, besi Fe, kobalt Co, dan nikel Ni. Unsur transisi dapat ditemukan di kerak bumi terutama sebagai biji mineral atau biji logam dengan kadar tertentu. Biji besi merupakan mineral terbanyak di alam setelah O, Si, dan Al. Untuk lebih jelasnya keberadaan unsur transisi di alam dapat dilihat dalam uraian. B. Saran. Manfaatkanlah unsur transisi periode keempat yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya dan tidak berlebihan, karena dapat menimbulkan dampak negatif. Juga serta jangan disalahgunakan dalam penggunaannya.